Nah, kayak cerita gurunya Faizar nih, double ini Pak. Nih, buku gurunya Faizar, Wahabi, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini gurunya Faizar, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bukan Bali Indonesia, bukan, namanya Wahid Abdul Salam Bali, bukan Bali ini. Mohon maaf nih saudara saya dari Bali ya, bukan. Namanya Bali, bukan Bali daerah, bukan. Nah, ini gegendot Wahabi yang jadi dukun ustad. Oke. Ini saya mau tanya, saya beli buku ini, buku Ruqyah. Ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan nih dari Muhammad Faizar? Faizar. Iya. Bapak beli buku Ruqyah ya Pak? Iya. Oke, dari saudara Faizar. Ini bukunya. Iya. Ada lagi yang di satunya lagi. Nanti jawab dulu. Jawab bukan dulu. yang itu. Bukan. Bukan. Oke. Yang ini bukan? Bukan. Oke. Saya jawab Pak ya. Ya. Ini gurunya Faizar, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, gegendot Wahabi yang jadi dukun ustad tuh ini nih. Jangan dikira Wahabi nggak terjerat penyakit khurafat. Halu nih. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, gurunya Faizar. Dan ini Faizar muridnya. Ya, sama-sama buku dua halu. Oke. Faizar sebagai seorang peruqyah, dia tukang bohong. Saya sudah persilahkan dia lapor. Dia pun sudah keluar-keluar saya mau melaporkan ke Mabes Polri. Sampai sekarang nggak ada judul. Sudah keluar-keluar, sudah ngumpulin pengacara-pengacara. Pengacaranya sampai yang mengajukan diri. Ustadz saya kawal, 100 pengacara saya hadapin tuh si Faizar. Atas statement saya. Faizar, Kiai Imron, saya sebut semuanya. Biar dikira nggak ada sentimen ormas di sini ya. Faizar, Kiai Imron, Gus Amak, tiga orang ini sebagai seorang peruqyah, mereka tukang bohong. Dan 3 ormas nih berbadan hukum nih yang dibangun oleh mereka, Asadayadak Indonesia, KJR, AKBR, ormas penyebar kebohongan. Sampai sekarang nggak ada judul itu laporannya. Saya udah senang-senang mau dilaporin sama tukang bohong. Nggak ada judul laporannya. Oke, satu lagi saya mau tanya ini, saudara. Siap. Jadi Ruqyah yang dianjurkan yang seperti apa? Jadi yang Bapak itu kan kita nanya orangnya peruqyah. Bapak nanya Ruqyah yang dianjurkan. Kita tidak ada masalah dengan Ruqyah Pak. Jadi semua Ruqyah malam yakun fihi syirkun ya boleh. Mau jang jowokan kek. Ini maka balik giliran jang jowokan disirik-sirikan. Mau jang jowokan kek, mau jang jowokan kek, mau bahasa Jawa kek, mau bahasa Sunda kek, mau bahasa Kalimantan kek, mau bahasa Aceh kek, selama isinya meminta kesembuhan kepada Allah itu Ruqyah dan boleh. Oh, jadi intinya minta kesembuhan kepada Allah ya? Iya. Dan yang saya tolak dari Faizar tadi itu bukan bacaannya Pak, tapi kebohongan-kebohongan yang disampaikan. Maka saya sebut peruqyah. Faizar sebagai seorang peruqyah, dia tukang bohong. Artinya saya tidak menyebut dia sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga dengan tetangga. Enggak. Saya bersaksi Faizar orang baik, suami yang baik, anak yang baik, dan orang tua yang baik. Jadi yang saya sebut pembohong ketika dia berbicara sebagai seorang peruqyah itu. Itu Pak ya. Ini yang saya ambil bukan dari sosoknya, tapi yang saya ambil dari bacaannya. Bacaan Ruqyah-Ruqyahnya ini kan. Apakah kalau bacaannya tidak ada yang dari Faizar, dari Al-Quran dan hadis. Kalau memang itu dari hadis dan dari Al-Quran, berarti nggak dibenarkan. Pak, tolong nyimaknya pakai telinga apa Pak? Sudah saya katakan, bacaannya tidak ada yang masalah. Jadi selesai di situ, nggak usah ditanya-tanyain lagi. Saya hanya ingin menegaskan statement itu. Saya hanya meluruskan Bapak ngomong bacaan dari Faizar. Tidak ada bacaan dari Faizar itu. Dari Al-Quran dan hadis. Udah. Oke, siap. Saya ngomong step by step. Masalah demi masalah. Siap. Bapak yang jangan nyampur adukan ya. Jadi ketika benar ini Bapak diklaim sebagai Faizar, saya katakan double Bapak itu. Bukan dari Faizar bacaannya itu, tapi dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kalau dari yang murni Al-Quran keluar, dan hadis, diam dulu Bapak. benar. Diam dulu. Yang murni keluar dari Faizar adalah kebohongan. Bacaan ketika dia Ruqyah itu dari Al-Quran dan hadis. Selesai toh? Seret. Ya. Yang murni keluar dari Faizar adalah kebohongan. Maaf ini saya kurang nangkep ini, maksudnya yang keluar dari Faizan ini kebohongan apa ini? Saya pembahasan yang beriringan. Pembahasannya. Ini retrokognisi, ini santet, ini jin. Itu kan dari Faizar, bukan dari Quran. Enggak ada dalilnya itu. Paham Pak?
Iya, paham. Saya ngomong pelan-pelan nih, kalau Bapak ulangi lagi, saya turunin. Oke, siap. Soal bacaan ketika dia meruqyah, semua bacaannya itu dari Quran dan hadis. Clear, nggak ada masalah di situ. Oke, Pak. Nah, ketika dia ngomong memvonis ini santet, dari mana? Bukan dari Quran itu, Pak. Dari dirinya. Maka saya katakan, yang keluar dari Faizar justru kebohongannya. Ini tidak hanya Faizar nih. Saya nyebut Faizar ini, tapi maksudnya adalah semua aja ya, semua peruqyah, lupa ya. Biar tadi jangan ada seolah-olah framing, oh ini sentimen karena Faizar dari Muhammadiyah. Nggak ada. Maka saya sebut, Anda nanyain Faizar aja, saya sebut dua nama. Tujuannya itu loh. Ya. Saya tidak sentimen ormas, baik Muhammadiyah. Ya, dua ini kan selalu ngaku-ngaku NU. Jadi gitu, Pak ya. Oke, siap. Gitu, Pak. Siap. Berarti ini tulisan dari Al-Quran berarti sahnya. Oke. Intinya Bapak jangan diulang-ulang, Pak. Capek kali saya. Iya. Kalau cuma itunya masalah saya pakai. Yang nggak boleh itu justru kebohongannya itu, Pak. Ya. Paham. Gitu. Nah, kayak cerita gurunya Faizar nih, double ini, Pak. Nih, buku gurunya Faizar, Wahabi. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini gurunya Faizar, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bukan Bali Indonesia, bukan, namanya Wahid Abdul Salam Bali, bukan Bali ini. Mohon maaf nih, saudara saya dari Bali ya, bukan. Namanya Bali, bukan Bali daerah, bukan. Nah, ini gegendot Wahabi yang jadi dukun Ustadz. Oke, cukup begitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.